Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu dikuatkan dalam menghadapi musibah yang terjadi. Hari ini Abang akan menceritakan film berjudul The Silencing. Film ini dibintangi oleh Nicholas Coster dan disutradarai Robin Pront. Film ini bercerita tentang misteri penemuan mayat seorang wanita tanpa identitas di tengah hutan. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Ray adalah pegawai pemerintah yang bertugas menjaga-jaga alam. Alice adalah sheriff, Brooks adalah adik Alice, Carl adalah polisi. Ray mempunyai istri bernama Debbie. Mereka berdua hidup bahagia dan mempunyai anak gadis bernama Gwen. Ray bekerja sebagai penjaga cagar alam. Suatu hari, Ray naik mobil bersama Gwen. Ray berhenti sejenak di supermarket pinggir jalan untuk membeli minuman. Ray masuk ke dalam supermarket itu, sedangkan Gwen menunggu di dalam mobil. Saat Ray kembali, Gwen tidak ada di dalam mobil. Sejak itu, Gwen menghilang tanpa jejak. Ray, Debbie, dan kepolisian terus mencari Gwen tetapi tidak menemukannya. 5 tahun sudah, Gwen menghilang. Ray terus larut dalam kesedihan. Karena masalah ini, Ray dan Debbie akhirnya bercerai. Ray frustasi dan sering mabuk-mabukan. Sedangkan Debbie menikah lagi dengan polisi bernama Carl. Di kota itu, sudah terpilih sheriff baru, yakni seorang wanita bernama Alice. Alice dikenal tidak tegas di kalangan masyarakat, khususnya terhadap adiknya sendiri yang sering mabuk-mabukan dan bergaul dengan geng penjual obat terlarang. Suatu hari, Carl mendapati Brooks berulah untuk kesekian kalinya. Carl sangat membenci Brooks, namun Carl masih bersikap bijaksana. Carl menangkap Brooks dan menyerahkannya kepada Alice. Alice dengan mudahnya membebaskan Brooks begitu saja. Di satu sisi, Alice sangat menyayangi adiknya, tapi sebagai sheriff, seharusnya Alice tidak melakukan hal itu. Alice bertanya kepada Brooks, "Brooks, kenapa bajumu banyak darah? Kau habis bertengkar dengan siapa?" Brooks menjawab, "Sam Moonblood menghajarku habis-habisan." Di saat mengobrol, Brooks mempunyai kebiasaan buruk dengan membunyikan tangannya. Alice menyuruh Brooks untuk menghentikan kebiasaan buruknya itu. Alice mendapatkan kabar telah ditemukan mayat wanita tanpa identitas di pinggir sungai. Alice langsung mendatangi TKP. Dr. Bond dan tim forensik mengatakan mayatnya sudah meninggal beberapa minggu lalu dan mayatnya dibuang ke sungai. Alice melihat ada tanda bekas sayatan di lehernya. Alice mendapatkan clue pertama, yakni sayatan di leher. Alice memerintahkan Dr. Bond untuk segera mengotopsi mayat ini. Kemudian, Alice menemukan jejak darah dan ujung tombak panah di pohon. Alice menduga wanita itu diburu. Alice meyakini tombak panah itu dibuat secara khusus karena terdapat huruf MB di ujung panahnya. Alice mendapatkan clue kedua, yakni ujung tombak panah berlogo MB. Berita ditemukannya mayat wanita tanpa identitas itu sampai ke telinga Ray. Ray yang masih mencari keberadaan Gwen langsung menemui Alice untuk melihat mayat wanita itu. Ray khawatir mayat itu adalah Gwen yang sudah menghilang 5 tahun lalu. Setelah dicek, ternyata mayat itu bukan mayat Gwen. Ray pun kembali pulang. Dr. Bond dan Alice merasa kasihan kepada Ray. Alice bertanya kepada Dr. Bond, "Dokter, apakah kau kenal dekat dengan Ray?" Dr. Bond menjawab, "Tidak terlalu, Bu. Yang jelas dia masih larut dalam kesedihan. Anaknya menghilang 5 tahun yang lalu." Alice ingin berempati kepada Ray. Alice menemui Ray dan mengatakan, "Ray, aku akan membantu kasus hilangnya anakmu." Ray membalas, "Sudahlah sheriff, tidak usah basa-basi. Peluang menemukan orang hilang selama 48 jam saja kecil, apalagi kasus anakku yang sudah hilang 5 tahun lalu." Besok pagi, seperti biasa, Ray sedang memonitoring CCTV cagar alam. Tiba-tiba, ada seseorang memakai baju rumput sedang merusak CCTV yang sudah Ray pasang di hutan. Ray marah dan langsung meluncur ke hutan untuk mencari tahu siapa orang itu. Ray mulai menelusuri hutan. Di tengah pencariannya, Don't be getting stupid. Ray ditembak panah oleh orang itu. Dan Ray berhasil lolos, namun di tembakan kedua, Ray terkena busur panah di dadanya. Ray terluka tetapi Ray terus berlari ke arah mobilnya. Di tengah pelariannya, Ray menemukan mobil pickup berwarna hitam yang tidak ada plat nomor. Ray yakin mobil itu milik manusia rumput itu. Ray mencoret mobil itu dengan kuncinya untuk memberi tanda. Ray melanjutkan pelariannya dengan tergopoh-gopoh karena luka di dadanya. Sesampainya di rumah, Ray langsung mencabut panah yang masih tertancap di dadanya. Lalu Ray menjahit dadanya menggunakan kawat kecil. Setelah Ray selesai menjahit dadanya, Ray melihat-lihat lagi CCTV-nya. Ray mencoba mencari tahu mengapa manusia rumput itu pergi ke hutan.
Ray memantau CCTV dari sudut lain. Ternyata Ray melihat manusia rumput itu sedang memburu seorang gadis. Ray dengan sigap mengambil senjata dan perlengkapan lainnya. Ray langsung pergi ke hutan untuk menolong gadis itu. Sesampainya di hutan, Ray berjalan perlahan agar tidak diketahui orang itu. Kemudian orang itu menembak busur panah ke arah Ray. Ray berhasil mengelaknya. Ray lalu melempar kaleng cat yang sudah ia bawa ke arah panah itu berasal dan menembak kaleng itu sehingga cairan catnya tumpah ke segala arah dan membuat manusia rumput itu keluar dari persembunyiannya. Orang itu lari dan Ray menghujaninya dengan peluru namun tidak berhasil. Ray kehilangan jejak orang itu. Kemudian Ray menemukan gadis itu pingsan di pinggir sungai. Ray berusaha menyelamatkannya dan membawa gadis itu ke dalam bunker untuk bersembunyi. Ray berhati-hati memasuki bunker itu karena di dalam bunker itu terdapat besi tajam yang dibuat untuk menjebak hewan buas. Ray bertanya kepada gadis itu siapa namanya, tetapi gadis itu tidak bisa berbicara. Gadis itu menulis namanya di tanah. Namanya adalah Molly. Ray melepas kaos kakinya untuk diberikan kepada Molly agar Molly tidak kedinginan. Alice terus melakukan investigasi. Alice mencari tahu tentang ujung tombak panah yang dibuat khusus berlogo MB itu. Alice bertanya kepada toko penjual busur panah dan menunjukkan busur panah yang ditemukan di TKP. Pemilik toko itu mengatakan, ini adalah senjata tertua di dunia yang dibuat secara khusus. Nama senjata ini adalah Atlatl. Atlatl ini bisa menembak dengan kecepatan 100 mil per jam. Ini adalah senjata mematikan yang dirancang untuk membunuh. Yang jelas senjata ini tidak dijual untuk umum. Ada orang lokal yang membuat dan memperjualbelikan senjata ini. Ia bernama Sam Moonblood. Alice pergi mencari Sam Moonblood di daerah tempat tinggalnya. Di sana, Alice bertemu dan bertanya kepada teman-temannya Sam. Teman-temannya mengatakan, Sam tidak berada di sini. Mungkin dia sedang berburu di hutan. Tapi Sam bukan pembunuh seperti yang dibicarakan orang-orang. Teman-temannya membela Sam dan mengatakan Sam bukan pembunuh. Alice pergi ke rumah Sam dan masuk secara sembunyi-sembunyi. Alice melihat banyak benda-benda mencurigakan di dalam gudangnya. Alice menemukan banyak sekali Atlatl berinisial MB. Alice menduga MB adalah singkatan dari Moonblood. Dan sampai sekarang Sam Moonblood menghilang. Alice yakin pelaku pembunuh wanita tanpa identitas itu adalah Sam Moonblood. Alice bertemu dengan Carl dan mengatakan ini semua, tetapi Carl tidak sependapat dengan Alice. Carl tidak mencurigai Sam. Carl justru mencurigai Brooks karena semalam Carl mendapatkan laporan bahwa gadis bernama Molly menghilang setelah bertengkar dengan Brooks. Alice dan Carl pun terlibat adu mulut. Alice kemudian pulang ke rumahnya untuk mencari Brooks. Pagi hari, Ray dan Molly berhasil kabur dari kejaran manusia rumput itu. Ray menggendong Molly dan membawanya ke rumah Ray. Setibanya di rumah, Molly diberikan air minum dan disuruh istirahat. Tiba-tiba, manusia rumput itu memukul Ray dari belakang. Ray terlibat baku hantam. Ray dipukul hingga pingsan. Manusia rumput itu mengambil panah dan menusukkannya ke perut Molly. Beberapa menit kemudian, Alice datang ke rumah Ray. Alice melihat Molly yang terluka, menduga ini pasti ulah Ray. Alice langsung menodongkan pistolnya kepada Ray. Ray mengatakan, ini tidak seperti yang kau lihat Alice, bukan aku yang melakukan itu. Dialah pelakunya, dia ada di belakangmu. Alice menoleh ke belakang dan melihat sosok orang memakai baju rumput. Alice berteriak kepada manusia rumput itu, jatuhkan senjatamu dan berlutut sekarang. Ray mengatakan, Sheriff, dialah yang memburu dan melukai Molly. Di saat manusia rumput itu berlutut, dia membunyikan tangannya persis seperti kebiasaan buruk Brooks. Alice dan Ray pun kaget dan menduga manusia rumput itu adalah Brooks. Alice tidak mau adiknya dipenjara meskipun Brooks berbuat salah. Oleh karena itu, Alice balik badan dan menembak Ray tepat di perutnya. Mereka berdua terlibat baku tembak. Tetapi Ray berhasil kabur melarikan diri menggunakan mobilnya. Alice yang terluka di kakinya menyuruh Brooks agar cepat pergi dari sini. Dan tak lama kemudian, ambulan datang untuk menyelamatkan Molly dan Alice. Alice menyuruh seluruh anak buahnya mencari Ray. Alice menuduh Ray telah melukai Molly. Ray menjadi buronan sheriff. Ray kabur ke rumah Debbie. Di sana ada Carl, sang suami. Ray mengatakan kepada Carl, Brooks adalah pelaku pembunuh gadis tanpa identitas itu. Dan dia jugalah yang melukai Molly.
Alice pun tahu akan hal ini, tetapi Alice membiarkannya lolos dan dia malah menembakku. Carl marah mendengar hal ini. Carl memanggil Dr. Bone untuk mengobati Ray. Setelah itu, Carl langsung mengejar Brooks. Kali ini, Carl tidak akan mengampuni Brooks. Tak lama kemudian, Carl pun berhasil menangkap Brooks. Carl langsung membawa Brooks ke kantor polisi. Alice mendengar penangkapan Brooks langsung menemui Carl. Carl dan Alice terlibat adu mulut. Carl tidak peduli dengan Alice dan akan menginterogasi Brooks. Brooks mengatakan dia kemarin hanya berada di rumah dan tidak kemana-mana. Brooks juga tidak mengenal Molly. Brooks mengatakan dengan sejujurnya ia menyekap Sam Moonblood di sebuah gudang. Kepolisian langsung pergi ke gudang itu dan ternyata benar. Brooks menyekap Sam Moonblood di sana. Atas kejadian ini, Brooks ditangkap dan dipenjara. Ray juga tidak menjadi buronan lagi karena tuduhan Alice tidak terbukti. Keadaan pun kembali tenang. Ray berterima kasih kepada Dr. Bone karena sudah menyelamatkannya. Carl dan Alice menginterogasi Sam Moonblood sambil menunjukkan atletel yang ditemukan di TKP. Sam Moonblood mengatakan ini adalah atletel khusus. Ini dibuat dari kayu pinus, sedangkan aku hanya membuat dari kayu birch. Dan aku tidak pernah memberi tanda di ujung tombaknya. Ini bukan buatanku. Alice bingung dan bertanya-tanya, siapa pembunuh gadis tak beridentitas itu? Lalu siapa manusia rumput itu? Ray sekarang berubah menjadi pria baik. Ray berhenti mabok-mabokan dan membuang semua botol minumannya. Suatu hari, Ray pergi keluar kota. Dia melihat mobil pickup hitam yang Ray beri tanda saat dikejar manusia rumput. Ray penasaran dan membuntuti mobil itu. Mobil itu kemudian berhenti di sebuah rumah. Ray berjalan perlahan lewat belakang mobil. Setelah dicek, ternyata ada tanda yang Ray buat. Ray pun mengambil ancang-ancang untuk memukul dan ternyata seorang kakek tua keluar dari mobil itu. Ray pun mengurungkan niatnya karena tidak mungkin pelakunya adalah kakek-kakek. Ray pun bertanya kepada sang kakek, "Mobilmu bagus, kek. Kau hidup dengan siapa di sini?" Kakek itu menjawab, "Aku hidup sendirian. Kenapa memangnya?" Ray basa-basi membalas, "Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih kemarin karena ada yang memberikan sambungan aki ke mobilku menggunakan mobil pickup hitam ini, kek." Kakek itu menjawab, "Oh, itu mungkin tetanggaku. Dia sering meminjam mobilku. Itu dia rumahnya." Ray kaget mendengar hal itu. Ray langsung menuju rumah tetangga sang kakek. Ray mengintip rumah itu dan sepertinya tidak ada orang di dalam. Ray memberanikan diri masuk secara sembunyi-sembunyi lewat pintu belakang. Ray berjalan menuju gudang penyimpanan. Ray melihat banyak sekali atletel bertuliskan MB. Dan Ray kaget melihat banyak sekali foto wanita muda yang dipajang di gudang itu. Dan ternyata di sana ada foto Gwen yang hilang 5 tahun lalu. Ray yakin pemilik rumah ini adalah pelakunya. Ray yakin dialah yang memakai baju rumput itu. Di saat Ray menyalakan lampu, Ray melihat seorang gadis yang dibelah lehernya. Tetapi gadis itu masih bernapas. Tiba-tiba dari belakang pelaku itu membius Ray dengan suntikan di leher. Ternyata dia adalah Dr. Bone. Ray kemudian jatuh pingsan dan dibawa ke hutan untuk menghilangkan jejak. Alice menjenguk Molly yang sedang dirawat di rumah sakit. Alice memberikan support agar Molly segera sembuh. Alice melihat leher Molly ada tanda yang sama persis dengan mayat gadis tanpa identitas itu. Alice baru ingat bahwa ia belum menerima laporan otopsi mayat gadis tanpa identitas itu dari Dr. Bone. Alice pun pergi menemui Dr. Bone dan Dr. Bone tidak ada di tempat. Asistennya mencari laporan otopsi itu di meja Dr. Bone, tapi tidak menemukannya. Di sana, Alice melihat foto Dr. Bone dengan seorang wanita. Alice bertanya kepada asisten Dr. Bone, "Ini siapa, Mbak?" Asisten itu menjawab, "Itu Dr. Bone dan putrinya yang bernama Melissa. Dia tewas karena tabrak lari oleh pengemudi mabok di hutan beberapa tahun lalu." Alice melihat kalung Melissa di foto itu berlogo MB, yang ternyata sama persis dengan logo yang ada di ujung tombak panah itu. Alice yakin Dr. Bone adalah pelakunya. Alice langsung menuju rumah Dr. Bone. Alice mendobrak masuk dan menemukan banyak sekali atletel dengan logo MB. Alice juga menemukan foto Gwen anaknya Ray yang menghilang itu. Alice langsung pergi menemui Ray. Alice mengetuk pintu rumah Ray namun tidak ada jawaban. Alice mendobrak masuk melihat CCTV di rumah Ray. Di CCTV itu terlihat Ray sedang diburu Dr. Bone yang memakai baju rumput. Alice langsung menuju ke hutan untuk menyelamatkan Ray sekaligus menangkap Dr. Bone. Di sini terlihat mereka bertiga saling mencari. Dr. Bone terus memburu Ray sedangkan Alice juga mencari mereka berdua. Dr. Bone menembakkan busur panahnya kepada Ray namun Ray berhasil mengelak.
Ray melempar flare ke arah Dr. Boone sehingga membuat Dr. Boone lengah. Ray langsung menghajar Dr. Boone habis-habisan. Ray bertanya kepada Dr. Boone, "Kenapa? Kenapa kau mau bunuh Gwen?" Dr. Boone menjawab, "Karena kau adalah pemabuk. Nanti Gwen akan menjadi pemabuk sepertimu." Ray sangat marah dengan ucapan Dr. Boone. Ray meninju Dr. Boone hingga pingsan. Lalu Ray menceret Dr. Boone menuju bunker hewan buas. Di saat Ray mau melempar Dr. Boone ke bawah, tiba-tiba Alice muncul dan memberikan tembakan peringatan. Alice mengatakan, "Ray, stop, don't do it. Let him die in jail." Ray membalas, dia harus mati atas perbuatannya terhadap putriku Gwen. "Sheriff, kau mau mengajariku tentang benar dan salah? Seperti saat kau melepaskan Brooks, kau bisa pergi atau kau menembakku. Tapi ini harus berakhir sekarang." Ray langsung melempar Dr. Boone jatuh ke bunker dan menancap besi tajam hingga tewas. Bunker itu kemudian ditutup oleh Ray. Alice hanya terdiam membisu. Keesokan harinya, Ray menghadiri acara pemakaman putrinya setelah 5 tahun. Ray sedikit lega tetapi tidak bisa menghilangkan kesedihannya. Pihak kepolisian masih mencari Dr. Boone, tapi tidak ada yang tahu Dr. Boone. Yang tahu hanyalah Ray dan Alice. Habis. Tak lupa, sehabis menonton film, kita bisa mengambil pesan positif di dalam film itu. Menurut Abang, pesan dari film The Silencing ini adalah kepolisian dan syarif adalah penegak hukum yang mempunyai tanggung jawab moral kepada masyarakat. Jika penegak hukum lebih serius menangani kasus-kasus seperti ini, pasti Dr. Boone bisa dihentikan lebih awal dan tidak memakan korban jiwa lebih banyak. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you!